Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Dengan nama Allah, Zat yang menghadirkan kita dari tiada menjadi ada. Zat yang meniupkan ruh ke dalam jasad dan yang kelak memanggil kita kembali kepadanya. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang menutup aib hambanya, yang tetap memberi nikmat meski hambanya sering lalai kepadanya. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya untuk taat, tiada kekuatan untuk menjauhi maksiat, kecuali semua karena pertolongan Allah semata. La ilaha illallah, syukur atas setiap nikmat yang terlihat dan nikmat yang tidak mampu kita sadari. La ilaha illallah, pengakuan jiwa bahwa tiada yang mengatur hidup kecuali Allah Rabb semesta alam. Ilahi, Engkaulah tujuan perjalanan kami, bukan dunia. Bukan pujian manusia, bukan kedudukan. Ridhamu yang kami cari, dekat denganmu yang kami rindu. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami cinta kepadamu dan ma'rifat untuk mengenalmu, agar hidup kami hanya berjalan menujumu, dan hati kami tidak tersesat dalam selainmu. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cahaya bagi hati yang gelap, penuntun bagi jiwa yang tersesat, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah sahabat, atas izin Allah, kita kembali dipertemukan dalam kisah perjalanan Sang Kiai. Semoga kisah ini bukan sekadar cerita, namun menjadi cermin bagi hati kita, menjadi jalan untuk mengenal diri, dan pada akhirnya mengenal Allah. Karena sejatinya perjalanan ini bukan perjalanan kaki, tetapi perjalanan hati menuju Rabb-Nya. Baiklah sahabat, mari kita lanjutkan kembali kisahnya. Jernihkan hati, rendahkan jiwa, kosongkan diri dari selain Allah, agar setiap hikmah yang datang menjadi cahaya yang menetap di dalam hati kita. Kisah Perjalanan Sang Kiai, bagian 71. Pertempuran belum juga berakhir. Aisyah kelihatan lemah tak berdaya, wajahnya sayu dan tangannya terkulai. Aku bingung juga harus berbuat apa, di saat kebingunganku dan tak tahu apa yang harus kulakukan. Jadi ingat dipanggil Kiai bareng Mas Bangun. Aku diberi ilmu menarik ilmu orang lain. Cuma sayang aku pas dikasih kok ya ketiduran. Nggak tahu ngantuk banget, malah aku dibangunkan Mas Bangun. Dan ditanya Kiai, sudah hafal belum kuncinya? Aku cuma jawab, belum Kiai. Ya sudah, nanti kapan-kapan lagi diulang, kata Kiai. Ya Kiai. Terus terang aku tak mengerti Kiai memberi ilmu itu. Juga aku bukan orang yang kemaruk ilmu. Orang memperhatikan kalau diberi ilmu. Yaitu akhirnya diberi ilmu, malah nggak tahu apa dan bagaimana ilmunya. Weslah pasrah saja sama Allah. Mas, tadi hafal ilmunya? Tanyaku pada Mas Bangun ketika diantar ke terminal Kampung Rambutan. Walah, saya malah gak ngeuh sama sekali je, jawab Mas Bangun. Waduh, bagaimana toh? Lah, saya malah tertidur. Lah, terus bagaimana? Lain kali kalau dikasih ilmu, siap-siap saja kita rekam. Hehehe, saya dah minta izin soal itu, soal merekam apa yang disampaikan Kiai. Tapi Kiai nggak membolehkan. Jawab Mas Bangun menjelaskan bergaya intelek. Yang rekamnya nggak usah bilang. Lawong ngasihnya saja sekali langsung diminta hafal. Bagaimana otak yang low kayak saya ini bisa nangkep? Harusnya sayang kalau ilmu itu terbuang percuma. Sayang sekali. Yang aneh kenapa saya kok ngantuk banget? Ngantuk pakai buanget. Masak di depan Kiai, duduk sambil tiduran, sampai ngorok lagi, dan gak bermutu. Sudahlah, kita terima dengan ikhlas saja. Ya, nerimanya sih ikhlas. Yang ngasih kan seremet juga kalau dikasih ilmu tingkat tinggi, jadi tidur kayak diriku. Tapi aneh memang kok gak ketahan mau tidur itu. Ya wes lah, semoga aja manfaat. Manfaat dari mana? Wong ilmu saja ndak didapat. Kok manfaat? Ya, manfaat yang memberikan Allah. Allah itu tak membutuhkan sebab untuk memberi suatu kemanfaatan.
dan tak butuh alasan untuk wujudnya manfaat, wes gak usah dipikir, besok saja kalau diberi kita rekam diam-diam, hehe. Ya wes lah aku manut wae. Wah, lagu lama, mau enaknya nggak mau susahnya, hehe. Akhirnya kami pisahan dan aku naik bus ke Cirebon, karena bis yang ke Pekalongan sudah tak ada. Apa ilmu yang tak kuhafal doa pembukanya itu akan bisa kupakai? Melihat keadaan Aisyah yang tak berdaya, sungguh aku kasihan sekali. Ku coba saja, tanganku arahkan ke arah alas roban, tempat jin yang mencuri Aisyah pergi. Lalu ku tarik, seperti menarik beras 1 kuintal, berat dan tanganku mengeras. Ku pegang dan ku masukkan ke tubuhnya Aisyah lagi. Sudah Pak Kiai, terdengar suara Aisyah yang ceria. Tapi hanya separuh, dan kelihatan lemes lagi. Ya sudah tak apa-apa, nanti Kiai tambahi lagi. Iya, nanti ditambahi lagi ya Kiai. Wajahnya sudah ceria lagi. Kejadian demi kejadian, ku buat selalu jadi pelajaran. Dan semoga aku bisa mengambil hikmah yang terkandung di dalamnya. Dan atas kejadian ini, semoga makin mendewasakanku. Mungkin ini cara Allah menggemblengku agar mampu menanggung tanggung jawab yang besar. Entah juga tanggung jawab apa. Aku hanya berusaha menjalaninya, sebagaimana jalannya air mengalir. Aisyah sudah mulai kulatih menarik penyakit jarak jauh, dan alhamdulillah perkembangannya lancar. Dia seperti tanah subur yang akan tumbuh bila ditanami apa saja. Yang kusuka, dia tak pernah menolak jika dimintai tolong apa saja. Tak pernah minta imbalan apapun. Aisyah apa nggak ingin apa-apa? Tanyaku setelah mengobati beberapa orang karena ku lihat dia kelihatan lelah. Enggak, Kiai? Bilang saja nanti ku beri apa maunya Aisyah. Gak pengen apa-apa kok, Kiai. Aisyah hanya ingin membantu Kiai. Apa saja yang Kiai perintahkan Aisyah siap. Aisyah siap mati untuk Kiai, katanya sambil bercanda. Apa Aisyah nggak ingin makan apa gitu? Aisyah hanya makan pasir saja. Lah apa enaknya pasir toh? Apa nggak makan nasi saja? Ya kalau makan nasi Aisyah muntah, ya pasir yang dimakan baunya aja Kiai, bukan pasirnya. Oh, tak kira makan pasirnya sungguhan, sampai Kiai lihatin terus pasir di depan rumah. Dah berapa kurangnya? Kok kulihat nggak kurang-kurang itu pasir? Masih tetap saja utuh. Ya, yang dimakan baunya saja, Kiai. Nanti pasir yang hitam itu akan agak berwarna keputihan. Apa semua prajuritnya makan pasir? Ya, Kiai. Kadang Aisyah juga makan kembang. Ratu makannya juga kembang. Oh, rupanya begitu. Lah kembang. Mau ku belikan kembang? Ah, tidaklah, Kiai. Aisyah nyari sendiri saja. Benar, tak mau ku belikan? Tidak Aisyah sudah puasa kan? Juga Nyai Ratu. Sudah, Kiai. Puasa 21 yang Kiai berikan itu. Cuma Aisyah tak pernah selesai zikirnya. Buahnya sekali, paling sampai bismillah, jadi ngutang deh, hehe. Aisyah pegel duduknya. Semutan. Tapi kalau Ratu selesai zikirnya, malah kalau Raja pergi, ingin menyendiri mengamalkan amalan dari Kiai, dia bertapa. Besok tak belikan kembang ya, sukanya kembang apa? Ah nggak usah lah Kiai, kami sudah sangat bersyukur diangkat jadi murid sama Kiai. Kiai bukan memberikan karena pamrih, Kiai memberikan untuk memberi makan orang yang berpuasa. Karena memberi makan orang yang berpuasa itu mendapatkan pahalanya puasa orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahala puasanya orang yang berpuasa. Nah bagaimana? Ya terserah Kiai saja. Kiai kan guru saya, gurunya Ratu, gurunya Dewi, semua akan taat apa yang Kiai ajarkan. Kami tahu Kiai tahu apa yang terbaik. Maka ku belikan kembang untuk berbuka puasa, seminggu ku berikan 2 kali. Sementara itu serangan dari Sengkuni makin meniadi-jadi saja. Aku gerakkan murid dari internet untuk ikut andil dalam perang melawan kemungkaran. Banyak sekali pengalaman yang mereka alami. Memang itu juga perintah kiaiku, agar dijadikan alat menggembleng murid. Sebenarnya momen saat seperti ini,
itu seperti momen merobohkan gunung dengan ledakan bom. Kalau amaliyah biasa, puasa biasa itu seperti meruntuhkan gunung dengan cangkul. Jadi siapa yang andil kemajuan ilmunya akan seperti roket. Sebagaimana aku dulu ketika melawan 900 tukang santet. Dan perkembangan ilmuku amat pesat, sampai aku sendiri tak masuk akal. Dan setengah tak percaya dengan kejadian demi kejadian setelahnya, setelah melewati ujian berat. Tapi di kejadian itu juga akan jadi penyaring. Siapa yang akan terbentuk dengan bentuk yang diinginkan? Atau siapa yang akan tumbang dan berlalu menjadi murid yang lamban berkembangnya? Siapa yang pantas dijadikan paku bumi? Dan siapa yang hanyanya jadi rumput? Itu berlaku juga untuk murid kiaiku. Aneh memang didikan seperti ini, kayak nggak masuk akal. Tapi kiaiku selalu menekankan, biar alam yang menyeleksi murid yang jadi dan yang hanya berlalu saja. Dan muridku yang asli sini malah semua tak ada yang peduli sama sekali. Hanya 80% yang jadi. Yang lebih mengherankan malah ada murid kiai yang dulu kena santet saja sering kubantu. Kok sekarang malah ikut sengkuni menyerangku? Seringnya malah mengikat Aisyah dan seringnya berusaha agar majelisku tak ada pengunjungnya. Memang banyak sekali yang akan jadi pengkhianat dan akan jadi duri dalam daging. Dikiranya Allah tak tahu. Malah ada juga yang menuduhku tertipu dengan jin. Mungkin tak pernah membaca Al-Quran atau bagaimana, apa tak pernah membaca surat jin. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengislamkan jin, dan Nabi adalah sebaik-baiknya suri tauladan. Contoh yang harus kita tiru, bukan pendapat sendiri. Aku tak henti berdoa pada Allah. Jika ilmu yang kuberikan pada orang yang salah, ku minta dicabut dari orang itu dan dikembalikan pada Lauhil Mahfudz. Alhamdulillah, Aisyah sudah bisa mengobati jarak jauh. Kalau kiai guruku sakit, maka ku perintah dia menarik sakitnya dari jarak jauh. Dan juga kemarin pas ibu kiai kena santet juga ku minta mengobati jarak jauh. Tapi hal itu makin membuat Sengkuni terbakar hatinya. Sekarang yang dituju dan diarah adalah Aisyah. Bagaimana menangkap Aisyah? Aku sendiri tak bisa menjaganya selalu. Penggemblengan ini yang dikatakan kiaiku sungguh sangat unik. Dari pagi Aisyah mengobati, siang dia ikut istriku belanja. Biasa dia ingin lebih tahu banyak tentang manusia. Jiwanya mungkin sangat haus akan dunia manusia. Dia juga makin rajin melihat TV. Aneh jadinya kalau ada jin hafal iklan dan hafal cerita sinetron. Dia juga suka mengubah channel TV yang disukai. Jin yang dikirimkan padaku dan yang kutaklukan, mungkin keseluruhannya aku tak tahu lagi berapa. Tapi ada perkiraanku sampai 600 sampai 700 ribu lebih. Pernah kutanyakan Aisyah, ada berapa banyak jin yang ada di sekitar rumahku? Wah, tak terhitung kiai. Semua atap rumah sudah penuh. Sampai atap rumah tetangga dan pohon-pohon. Dan di jalan berjejer ada penuh sampai ke sawah yang berjarak 1 kilometer. Semua penuh jin. Tapi tak ada yang jahil kan? Tak ada kiai, semua taat beribadah. Kalau ada yang tak sholat ditegur sama ratu. Memang ku rasakan walau rumahku penuh jin, tapi hawanya adem, tak panas, atau terasa merinding, semua adem ayem. Memang ku sengaja semoga aku banyak bisa mengislamkan banyak jin. Setiap ada kesempatan atau laporan ada tempat angker ku tarik dan ku mediumisasi dari rumah. Seperti siang itu, ada yang cerita kalau ada sebuah pabrik yang angker, ku coba memediumisasi. Ku tarik jin dari rumah dan ku masukkan ke mediator. Siapa? Tanyaku. Saya jin raja yang tinggal di pabrik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu muslim? Iya. Apa semua yang tinggal di pabrik itu muslim? Tidak semua, hanya anak buahku yang muslim, Kiai. Kamu tahu tentang diriku? Ya, Kiai, saya tahu. Kalau boleh saya ingin mengabdi dan menjadi murid Kiai. Ada berapa temanmu?
Ada 20.000. Yang masih kafir, coba panggil menghadap padaku. Ya Kyai, sebentar mediator diam dan bergerak lagi, bergaya ingin menyerangku. Apa mau menyerangku? Iya, coba diserang. Kataku pasrah diam saja. Ampun, saya nyerah. Loh, kenapa? Ada yang menekanku. Aku menyerah, habis tenagaku, aku mau nakluk saja. Aku sebenarnya dari Malaysia. Kok jauh amat dari Malaysia? Iya, dikirim dari sana. Orang yang punya pabrik bekerja sama dengan orang Malaysia dan aku dikirim untuk memantau pabrik ini. Oh, begitu rupanya. Lantas bagaimana mau menjadi pengikutku atau bagaimana? Iya, kalau boleh, saya mau dijadikan murid. Ya sudah, semua temannya diajak jadi muridku. Ikutiku ajarkan membaca 2 kalimat syahadat. Maka ku ajarkan melafazkan 2 kalimat syahadat. Kejadian hal seperti itu hampir tiap hari terjadi. Kadang ada jin dari jauh berombongan dan minta diislamkan. Lalu setelah masuk Islam ada yang tinggal, ingin ikut mengaji, ada juga yang datang setelah diislamkan kemudian mereka pergi lagi. Itu hampir tiap hari, kadang sehari sampai beberapa kali. Kadang kita ikhlas membantu orang lain, bahkan tak meminta bayaran apa-apa sama sekali. Kadang sudah menolong juga, memberi makan juga, memberi apa saja yang dibutuhkan si sakit. Tapi balasannya malah sebaliknya. Seperti ada orang yang kena santet, sudah berobat kemana-mana tak sembuh, dan dibawa ke rumahku sembuh. Keluarganya menjenguk, itu bukannya berterima kasih. Malah menuduh aku yang menyantet dan aku yang mengerjai, yang membuatnya sakit agar aku bisa mengobatinya. Heran juga, apa untungnya juga bagiku, kecuali aku menyuruhnya membayar. Lah ngobatinya saja gratis kok, nggak dipungut biaya serupiah pun. Kok malah menuduhku katanya yang menyantet? Atau wajar jika dituduh seperti itu jika aku mensyaratkan membayar sekian-sekian? Lah serupiah saja tak ku minta. Lalu keuntunganku membuat orang sakit itu ada di mana? Anehnya lagi ngajak ribut, menuduhku sesat dan lain-lain. Elah kok orang ya macam-macam begitu. Kadang kalau ketemu orang seperti itu jadi down mau menolong orang, udahlah masing-masing saja. Kadang sekilas lintas terbersit rasa seperti itu, namanya juga aku manusia biasa. Tapi Allah seperti memperingatkanku, sudahlah anggap itu ujian untuk makin mendekatkan kepadanya. Jadikan ladang amal. Ya memang harus berpikiran jernih dan selalu menimbang, mengembalikan segala sesuatu pada Allah. Allah juga kan yang membolak-balikan hati manusia. Hatinya buruk atau baik, Allah juga yang menjadikan. Jika hati seseorang itu kemudian buruk padaku, itu sebenarnya atas izin Allah dan jadi ujian padaku. Atau seseorang itu melakukan keburukan padaku, itu Allah mengujiku, melatihku menanggung beban berat agar aku terbiasa dengan beban berat. Dan jika menanggung beban berat, aku tak merasa keberatan, malah akan merasa ringan jika beban itu bobotnya di bawah beban yang biasa aku tanggung. Yakin, yakinnya saja kalau Allah pasti menolong. Dan Allah Maha mengetahui dan Maha menolong pada orang yang bertawakal dan berserah diri padanya. Kita juga diberi kesempatan oleh Allah. Kalau kita diserang terus-menerus, maka kita boleh balas menyerang untuk membela agama. Mati juga akan mati syahid. Bersama Allah, jangan ragu melangkah. Tempaan yang kuterima memang saat cerita ini kutulis, memang tiada sangat beruntun. Aku juga cuma menjalani, apa maksud Allah aku juga tak tahu. Nah, yang penting aku selalu berusaha dalam koridor istiqomah memegang amanah dan amaliyah. Tamu yang minta tolong silih berganti. Sekalipun aku menghadapi permasalahan sendiri, tetap juga kudahulukan permasalahan orang lain. Kadang ngadepi tamu sambil mencabuti santet yang entah berupa paku, bambu yang ditancapkan ke tubuhku. Datang tamu dari MTS Wali Songo. Dulu tempat Aisyah mengganggu. Bersama prajuritnya. Katanya masih banyak kerasukan terjadi.
Sebenarnya kalau mereka tahu, mereka tak akan minta bantuan dukun atau paranormal yang memang menawarkan diri untuk menolong kerasukan itu. Karena jin yang merasuk ke siswa itu adalah jin yang memang malah kirimannya dukun. Kalau motif dan tujuan aslinya sendiri, aku tak tahu apa itu. Tapi kalau menurut pendapatku itu motifnya, dukunnya pengen dapat pekerjaan agar dapat uang. Atau namanya jadi tenar karena mengobati kerasukan itu, tak tahu juga. Maaf Pak Kiai mengganggu, kata dua orang guru MTS. Ada perlu apa Bu? Tanyaku. Ini Pak, kami mau minta solusi. Sudah beberapa bulan ini anak didik kami mengalami kerasukan. Jadi kami ingin minta solusi pada Bapak, bagaimana baiknya? Sejak kapan Bu ada terjadi kerasukan? Sudah ada 3-4 bulan Pak. Sebentar ya Bu, ku tarik Aisyah ke mediator. Ini dulu yang mengganggu anak didik ibu. Ini jin yang dulu bertempat di jembatan yang dibangun itu. Maksudnya Pak, apa di dalam orang ini ada jinnya? Iya Bu Guru. Bu Guru yang sebelah itu kalau mengajar lembut sekali. Iya saya yang dulu mengganggu murid ibu. Dulu saya bersama teman-teman saya yang tinggal di jembatan yang diperbaiki. Karena waktu memperbaiki jembatannya tak minta izin. Jadi raja kami marah dan membuat murid ibu kami rasuki. Maaf ya Bu, saya sekarang sudah jadi muridnya Pak Kiai. Kedua guru itu terbengong-bengong. Nggak tahu paham apa tidak dengan apa yang diucapkan Aisyah. Mungkin nggak ngerti. Apalagi ini soal gaib. Sulit dicerna dengan logikanya orang yang masih memakai akal. Begini loh Bu, jadi dulu saya mendengar kalau sekolah MTS itu banyak kerasukan. Maka saya kemudian membantu dari sini. Jinnya yang merasuki anak sekolah itu saya tarik dan saya taklukkan. Kedua guru itu makin senyum-senyum. Mungkin gak paham atau bagaimana, atau kesengsem sama wajahku yang ganteng. Elah memang susah menjelaskannya. Saya dulu itu yang mengganggu murid Bu Guru. Saya itu jin yang ada di tubuh ini Bu. Jelas Aisyah lagi karena melihat kedua guru itu makin bingung. Lah kok bisa di dalam tubuh anak ini Pak? Tanya salah satu guru. Ya kayak di TV itu loh Bu, di acara Dua Dunia. Jadi jinnya dimasukkan ke manusia, dimediumisasi. Tapi ini sekarang masih banyak kerasukan kok Pak, kata Bu Guru satunya. Sambil memperbaiki tempat duduknya, mungkin agak mulai paham. Ya kalau sekarang yang merasuki itu bukan dari kelompok saya Bu. Jelas Aisyah lagi. Lah terus dari mana? Tanya Bu Guru. Dari yang sengaja dibawa dukunnya, jelas Aisyah. Lah kok bisa, kan mereka mau menolong, kata Bu Guru heran. Begini saja Bu, biar jinnya dari sekolahanku tarik ke sini, ku mediumisasi, nanti Bu Guru tanya saja sendiri. Jelasku. Apa bisa? Ya nanti dilihat saja, ku tarik salah satu jin, dan ku masukkan ke dalam tubuh mediator. Dia menggereng-gereng mau menyerangku. Siapa ini, tanyaku. Jin diam saja. Siapa? Kamu tak mau bicara? Dia menggeleng. Benar tak mau bicara? Dia tetap menggeleng. Baik kalau begitu, ku penggal saja. Kataku lantas mencabut pedang gaib dan ku tempel ke lehernya. Iya, ya ampun jangan bunuh aku. Aku mau bicara. Kamu kenapa? Mengganggu di sekolah MTS kenapa merasuki siswa? Aku disuruh. Disuruh siapa? Dia diam. Disuruh siapa? Aku ulangi pertanyaan. Tapi dia tetap diam. Ku tempel saja pedang yang ku pegang ke lehernya. Dia baru mengaku disuruh dua dukun yang biasa dimintai tolong mengeluarkan kerasukan di sekolah. Nah, ibu tahu sendiri kan? Kataku pada kedua guru. Kedua guru itu masih setengah percaya, setengah tidak. Lalu keduanya untuk meyakinkan diri mereka sendiri, menanyakan ini itu. Setelah keduanya kurasa cukup bertanya, aku mengambil alih pembicaraan. Berapa temanmu yang disuruh mengganggu anak sekolah? Tanyaku pada jin. Ada 100 jin. 100 itu apa semua ada di sekolah? Yang ada di sekolah 70, yang lain masih merasuk di tubuh siswa. Apa kamu mau melawanku atau mau menakluk padaku?
Aku tak berani melawan, aku menakluk saja. Apa tak coba melawan dulu, daripada nanti penasaran? Ampun, aku tak berani. Coba tanya yang 70 jin itu apa mau melawanku atau mau takluk? Memangnya kamu bisa menaklukkan mereka? Ingin lihat, tanyaku. Hihi, iya. Dia tersenyum meremehkanku. Biasa jin itu seperti itu. Ku panjangkan pedang gaib yang ku pegang dan sampai tembus langit. Setelah pedangku panjangkan, ku tebaskan ke jin yang ada di MTS. Segera saja datang jin masuk lagi ke mediator. Siapa kamu menyiksa anak buahku? Tanya jin yang masuk. Ada apa? Mau melawan? Ya, jawab dia sambil menggeram dan mau mengeluarkan jurusnya. Pedangku ganti dengan cambuk dan segera jinnya ku cambuki sampai minta ampun. Ampun, ampun. Saya menyerah. Benar menyerah? Coba lagi, cambukmu tak akan mempan. Ku lecutkan lagi cambuk dan ku tambah kekuatan. Kembali dia menjerit minta ampun. Bagaimana, tanyaku? Ya ampun, saya menyerah. Bagaimana dengan temanmu di sana? Apa mau menyerah semua? Aku tak tahu, aku cari selamat sendiri saja. Ku lecutkan lagi cambukku. Ya, semua ku ajak menyerah. Ada berapa? Ada 70. Mau takluk padaku? Ya, kami mau. Segera ku ajari mengucap 2 kalimat syahadat. Nah, bagaimana Bu? Sudah lihat sendiri kan? Aku tak tahu apa mereka percaya atau tidak. Yang penting aku sudah menunjukkan mau mengatakan ini rekayasa atau bagaimana itu urusan mereka. Saya juga tak diuntungkan atas apa yang kulakukan. Mereka berjanji akan membawa yang kerasukan ke rumahku. Tapi saat tulisan ini kutulis, yang kerasukan malah dibawa ke rumah sakit. Akhirnya malah ribut di rumah sakit. Menjerit-jerit tak karuan. Ya sudah, biarkan saja. Lebih baik tak kupikirkan. Biar saja, mungkin Allah mempunyai rencana lain. Hanya Allah yang tahu. Urusanku bukan hanya Sengkuni. Aku sendiri heran apa maunya dia. Jika orangnya jujur, sebenarnya ingin ku tanya langsung apa maunya. Tapi sayang dia bukan orang yang jujur. Jadi jika ku tanya juga akan sia-sia. Mungkin orang yang membaca tulisanku ini juga bertanya-tanya siapa sebenarnya Sengkuni itu. Kalau ditanya secara pasti, aku sendiri tak kenal dengan jelas siapa dia. Sengkuni itu menjadi murid Kiai. Aku sendiri tak tahu pasti kapan pertama kali. Mungkin tahun 2006 atau 2007. Aku tak tahu pasti. Sementara aku sendiri tahun 2006 sampai tahun 2010 sama sekali tak pernah berhubungan dengan Kiai. Karena aku bekerja di Saudi. Dan aku sendiri tipe orang yang tak akan menghadap guru kalau tak dipanggil menghadap. Sebagai tanda tawadukku pada guru. Karena aku tahu urusan guruku sudah banyak sekali. Aku tak mau merecokinya, jadi aku tak akan menghadap kalau tak dipanggil Kiai. Di samping aku sangat takut berbuat kurang tata krama kalau ada di dekat Kiai. Yang penting bagiku ilmu dari Kiai aku jalankan dengan istiqomah. Bahkan aku orang yang tak pernah meminta ilmu sama sekali pada Kiai. Kalau dikasih ya saya terima. Sebab bagiku Kiai lebih tahu apa yang kuperlukan daripada diriku sendiri. Tapi walau aku tak minta, selalu saja kalau Kiai memanggilku berarti akan memberikan ilmu. Satu ilmu diberi, maka aku berusaha ku jalankan sampai ku dapatkan buah manisnya ilmu. Baru ilmu itu akan ku berikan kepada orang lain. Jadi aku kenal Sengkuni tahun 2011, lupa aku kapan tepatnya. Tapi selama tahun 2006 sampai tahun 2011, ku rasakan perkembangan jamaah Ahtoreko yang ku ikuti kok tak ada sama sekali. Malah ku tahu mengalami kemunduran. Belum lagi Kiai Cilik dalam keadaan sakit, aku dipanggil tiap 2 minggu sekali, menghadap untuk mengobati beliau. Beliau disantet juga diracun. Heran juga, kenapa beliau disantet dari segala penjuru demikian rupa. Dan waktu itu,
Aku sendiri baru kenal santet, sampai menghadapi 900 tukang santet. Hari-hari hanya menghadapi santet. Di mana-mana. Di bus, bahkan santet tetap memburu. Tidur tak tenang. Dan ketika aku diperintah kiai untuk memimpin zikir, maka santet menyerangku di tenggorokan. Sehingga suaraku habis, juga menusuk ke perutku sampai rasanya sakit minta ampun. Pernah dulu di majelis Cilegon, aku merasakan sakit yang teramat sangat. Di perut sampai sakitnya tak karuan. Sampai aku tidur melintir-lintir menahan sakit. Anehnya sakitnya mulai jika aku mau berangkat ke Cilegon. Dan aku sama sekali tak mengira kalau itu sakit kena santet. Kukira hanya sakit batu ginjal biasa. Malah waktu itu Mas Bangunku ajak menemaniku beli Batugin untuk mengobatiku. Tapi tetap saja sakitku tak juga sembuh. Rasanya mau mati saja karena teramat sakitnya. Dan baru diobati, kiai baru sembuh. Dan baru belakangan ku ketahui itu santet dari dukun yang dibayar Sengkuni. Sebab hari-hari belakangan ini ketika semua telah jelas apa yang kurasakan dulu, sekarang hampir tiap hari kurasakan. Cuma sekarang aku bisa menariknya. Dan kadang Aisyah yang ku minta mengeluarkannya. Sekarang juga Kiai Cilik sering menghubungiku. Juga kadang ku pantau dari jarak jauh. Apa ada santet yang masuk ke tubuh Kiai atau tidak? Kalau ada ku tarik dari jarak jauh, kadang Kiai menghubungiku lewat telepati dan minta santetnya ku keluarkan dari tubuh beliau. Yah, memang keadaannya seperti ini. Kasihan juga kalau Kiai jauh dariku. Beliau sering mengatakan tak ada murid yang bisa diandalkan. Karena muridnya masih cenderung mementingkan kepentingannya sendiri-sendiri. Tak ada yang serius memperjuangkan toreko. Kebanyakan masih memikirkan bagaimana saya bisa hidup enak. Dari doa Kiai. Entahlah. Kadang malas kalau membahas para murid Kiai. Apalagi kalau yang dikehendaki kepentingan masing-masing. Lebih baik kuputuskan memperbesar jamaah dengan caraku sendiri. Itu saja mereka bukannya membantu, malah kebanyakan menjelek-jelekkan di belakang, seakan tak mau jamaah menjadi besar dan berkembang pesat. Sepertinya aku sendirian, maka aku harus kuat sendirian. Dan Allah hanya yang tak berkhianat bila ku jadikan teman. Memang aku seharusnya sendirian berjuang, dan tak akan berhenti sebelum Allah menghentikanku dan mencabut nyawaku. Serangan dari Sengkuni tak juga berhenti. Dengan berbagai cara dia melakukan. Yang lebih aneh lagi, semua muridku yang ada di rumah, yang tinggalnya di daerahku, sama sekali tak ada sedikit pun peduli. Malah menuduhku mengada-ada. Ya ini menunjukkan hanya cobaanku, ujianku, dan ujian orang yang dikehendaki maju oleh Allah. Maju memperjuangkan torekoh yang ku pimpin. Dan yang mendukungku malah murid dari internet. Makanya, kenapa Kiai Cilik mengacungkan jempol untuk mereka? Walau dari internet yang tak bertemu langsung, ternyata Allah memilih mereka untuk berjuang bersamaku. Dan mereka orang-orang yang dipilih dari berbagai kawasan dan daerah. Bukan orang yang asal-asalan, tapi memang orang yang dipilih Allah untuk berjuang bersamaku. Waktu maghrib, keadaan kenapa sepi, aku merasakan ada yang aneh. Kenapa biasanya juga Aisyah hadir, ini kok nggak ada? Biasanya aku mengajari dia berbagai ilmu dan kusuruh mempraktekkan. Tapi ini kok tak muncul? Aneh. Ku tarik Aisyah untuk ku masukkan ke mediator. Malah yang masuk Latifah adiknya Aisyah. Kok Latifah ya? Mana Mbak ya? Tanyaku. Latifah menangis. Latifah itu umurnya sekitar 250 tahun. Ya sekitar seumuran anak kelas 6 SD untuk seumuran manusia. Kenapa Nduk kok nangis? Dia malah nangis makin kencang. Aku jadi khawatir terjadi apa-apa terhadap Aisyah. Bagiku semua jin yang sudah masuk toreko adalah keluargaku sendiri. Itu ajaran Kiai. Jadi siapa saja yang sudah masuk toreko adalah saudara kita.
Kita harus menyayanginya lebih dari menyayangi diri sendiri. Dan aku berusaha menerapkannya benar-benar dalam kehidupanku. Apalagi Ratu sudah menitipkan Aisyah padaku. Bagiku tanggung jawab, amanah itu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah. Akan dipertanyakan nanti di pengadilannya Allah, jika kok aku tak bisa menjaganya, bagaimana aku menghadap Allah nanti? Ndak usah nangis. Ada apa dengan Mbak Aisyah? Tanyaku menghibur. Ayo, cerita sama Kiai. Kalau ada apa-apa, nanti Kiai akan minta pada Allah untuk minta jalan keluarnya. Kiai, Mbak Aisyah ditangkap sama jinnya Sengkuni. Dia dimasukkan kerangkeng. Sekarang dia disiksa. Jawab Latifah di sela tangisnya. Yang benar, Dok? Iya, Kiai. Lalu dia dikerangkeng di mana? Di Surabaya, di rumahnya adiknya Sengkuni. Aku menarik nafas, bingung bagaimana menolongnya. Tengok tak tahu apa yang harus kulakukan. Lah tadi bagaimana Mbak Aisyah kok bisa ditangkap? Tadi Mbak Aisyah ikut Bunyai jalan-jalan, dia di atas, dan ada diikuti jinnya Sengkuni, dan akhirnya dia ditangkap dan dimasukkan ke dalam kerangkeng. Sekarang sedang disiksa. Bagaimana ini Kiai? Kasihan Mbak Aisyah. Wah, aku makin panik. Ku kumpulkan saja jamaah yang ada di majelis, ada beberapa orang untuk ku ajak zikir bersama dan menolong Aisyah yang sedang dipenjara. Aku berdoa semoga Allah mengirimkan bala tentara malaikat untuk menolong Aisyah dan mengembalikan Aisyah. Suasana tegang karena kami tak tahu apa nanti hasilnya. Tapi ini juga menjadikanku makin teguh dan yakin untuk selalu berserah dan bertawakal pada Allah. Yakin akan pertolongan Allah. Demikianlah sahabat kisah perjalanan Sang Kiai bagian 71. Dari kisah ini kita bisa mengambil banyak hikmah dan pelajaran berharga. Bahwa dalam perjuangan di jalan Allah, seringkali seseorang harus menghadapi ujian yang tidak ringan. Kadang fitnah datang dari orang yang tidak kita duga. Kadang pertolongan Allah datang dari arah yang tidak pernah kita bayangkan. Kesendirian dalam perjuangan bukan berarti Allah meninggalkan kita. Justru seringkali di saat itulah Allah sedang menguatkan hati, meneguhkan langkah, dan menaikkan derajat hambanya. Kita juga belajar tentang amanah, tentang tanggung jawab menjaga apa yang telah Allah titipkan, serta pentingnya istiqomah dalam menjalankan ilmu yang telah diberikan oleh guru. Bahwa ilmu bukan sekadar untuk diketahui, tapi untuk diamalkan sampai benar-benar menghasilkan buah kebaikan. Semoga kisah ini menambah keyakinan kita untuk selalu bersandar hanya kepada Allah, bersabar dalam ujian, dan tetap berjuang dalam kebaikan walau harus berjalan sendirian. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, serta nantikan kelanjutan kisahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.